besar di pegunungan. 我从小学、初中都在这个山坡读书。Ketika kemudian 我高中毕业了之后，就有幸获得奖学金的时候呢， Gembira sekali malam ini Pak Basuki, Novi Basuki. Ya. Kalau boleh saya panggil Pak Ustaz juga boleh kan Pak? Aduh, bukan Ustadz masalahnya. Novi Oke, aja. Pak Novi ya, Pak Novi senang Bapak datang ke Makassar dan kita sempat bincang-bincang di tengah-tengah acara festival mooncake daripada PSNTI. Pak Basuki, tadi Bapak ngobrol, Bapak sudah 10 tahun menghabiskan waktu untuk belajar di Tiongkok. Lalu apa yang mengantar Bapak sampai keinginannya untuk belajar bahasa Mandarin? Saya jodoh dengan bahasa Mandarin, Pak. Begitu. Saya merasa berjodoh. Usia berapa itu Bapak mulai ke Pas waktu SMA lulus, mungkin usia 17 tahun, 2010 saya lulus. Oh, pada waktu itu sudah terbuka apa namanya diplomatik, hubungan diplomatik. Sudah, hubungan diplomatik kan tahun 90-an. 90-an. Dan Pak memetik sesuatu dari sejarah Tiongkok, mengenal budaya, mengenal bahasa. Lalu pesan-pesan apa buat generasi muda kita di sini? Pesannya kita harus berpikiran terbuka, mau belajar apapun dan kepada siapapun. Kita salah satunya mungkin perlu belajar juga kepada Tiongkok, karena Tiongkok ini diakui atau tidak memang adalah negara yang majunya pesat sekali. Mereka bisa mengubah nasibnya dari negara yang miskin, bahkan jauh lebih miskin dibandingkan dengan Indonesia sebelumnya, dan sekarang bisa menyalip Indonesia dan bisa bikin ketar-ketir Amerika. Ini suatu hal yang luar biasa yang menurut saya pasti ada kunci suksesnya di dalamnya yang layak. Dan kemerdekannya tak jauh dari kemerdekaan NKRI. Indonesia 45, Tiongkok berdiri 49. Sebenarnya Tiongkok ini adiknya Indonesia. Dan maju pesat sekali. Maju pesat. Pasti Lalu, banyak hal yang layak dipelajari. Lalu Bapak sudah ke Makassar, sudah makan coto Makassar? Aduh, saya di Surabaya sering makan coto Makassar. Di Makassar sendiri malah masih belum. Nanti saya sanggup makan coto Makassar. Oke, demikian Pak Basuki. Banyak terima kasih bincang-bincang. Terima kasih banyak Pak. Ya. Sungguh berterima kasih karena bisa mengisi halaman YouTube kami dari Karewa TV. Pak. Ya, makasih Pak. Makasih banyak Pak. Makasih. Dan besar di pegunungan, di suatu kampung di lereng gunung yang tingginya kurang lebih 1200 mdpl. Gunung ini namanya Gunung Argopuro, berada di Kabupaten Situbondo. 我从小学、初中都在这个山坡读书。Saya dari SD sampai SMP, pendidikan saya didapat dari lereng gunung ini. Singkat cerita, lulus SMP, saya mondok di suatu pesantren di Kabupaten Probolinggo, namanya Pesantren Nurul Jadid. 我初中毕业了之后就上高中，这个高中呢是在一个叫做洗经院的学校。洗经院就是学习古兰经的这样的一个学院，这样的一个技术学校。Saya belajar di pesantren ini selama 3 tahun, dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya belajar bahasa Mandarin, dan juga untuk pertama kalinya dalam hidup saya mengenal orang Tiongkok yang itu adalah guru bahasa Mandarin saya. Wong deso kayak saya nggak mungkin kenal dengan orang luar negeri karena lingkungan saya hanya masyarakatnya adalah petani dan pekebun yang beragama sangat-sangat religius. Nah, ketika kemudian 我高中毕业了之后就有幸获得奖学金的时候呢，很多邻居就跑到我的家，就问我的父母：“哎呀，你的独生子洗经院毕业的学生呢，怎么保送到中国？为什么不保送到沙特？为什么不保送到中东地区的学校呢？读古兰经，读宗教学校？” Nah, ketika kemudian tetangga-tetangga saya tahu bahwa saya sebagai alumni pesantren dan anak tunggal mendapatkan beasiswa ke Tiongkok, tetangga-tetangga di kampung saya datang ke orang tua saya bertanya, "Ini anakmu ini kan anak tunggal, kok kalian mau mengirim anakmu ke Cina?" Orang kampung tidak bisa bilang Tiongkok, tapi terbiasa bilang Cina. Kok kalian mau kirim ke Cina? Nanti jadi murtad, nanti jadi makan babi, nanti jadi komunis, gimana?
Ada kekhawatiran seperti itu Bapak Ibu sekalian, cuma orang tua saya kemudian menjawab dengan salah satu pernyataan yang barangkali Bapak Ibu sekalian kenal, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri jauh. Tentunya selesai perkara, orang kampung tidak banyak mempermasalahkan ini hadis atau bukan pada saat itu. Sekarang banyak yang mempermasalahkan. Tapi kalau pada ribuan tahun yang lalu sudah kita diajarkan untuk mencari ilmu sampai ke Tiongkok, apalagi sekarang yang dari 1978 sampai 2023 ini hanya dalam kurun waktu 40 tahun Tiongkok sudah bisa menyalip kakaknya Indonesia. Karena dari segi usia Indonesia merdeka 45, Tiongkok baru berdiri 49 dan bisa membuat ketar-ketir Amerika. Pasti banyak hal yang bisa kita pelajari di Tiongkok sana. Itulah Bapak yang saya rasakan ketika saya 10年在中国读书的经历。 Itulah yang saya rasakan selama 10 tahun berada di Tiongkok sana. Saya selalu mencari jawaban apa yang bisa menjadikan Tiongkok bisa semaju sepesat itu. Sementara ini kesimpulan saya adalah karena masyarakat Tiongkok dan pemimpin Tiongkok mau mengubah pikirannya yang tertutup, sehingga kita dulu mengenal Tiongkok dengan istilah tirai bambu karena memang tertutup, karena hanya mau belajar ke Soviet, kemudian ke orang yang berpemikiran terbuka untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun. Saya yakin kalau kemudian orang-orang Indonesia dengan belajar bahasa Mandarin, dengan juga nanti belajar Tiongkok, mau mengubah mindsetnya dari mindset yang tertutup ke mindset yang terbuka, bukan satu hal yang mustahil. Tiongkok, Indonesia juga akan bisa menyamai seperti Tiongkok itu. Kuncinya adalah keterbukaan. Saya ingin mengutip apa yang dibilang oleh Deng Xiaoping. Deng Xiaoping waktu tahun 78 memutuskan akan membuka Tiongkok ini dengan kebijakan Kaide Kaifang. Masyarakat Tiongkok dan elit-elit Tiongkok juga mempertanyakan, gimana nanti kalau Tiongkok dibuka kepada Amerika, Tiongkok jadi kapitalis. Tapi Deng Xiaoping kemudian menjawab dengan satu pernyataan yang sangat menginspirasi saya. 不改革只有死路一条. 不改革 kalau kita tidak mau bertransformasi, kalau pikiran kita tidak mau terbuka, 只有死路一条. Hanya ada satu jalan, 死路一条, mati saja. Itu aja. Makasih Pak, itu yang saya pelajari selama 10 tahun di Tiongkok. Terima kasih. Satu puisi tepatnya tentang Chung Chiu-je ini. Yang pertama adalah legenda mengenai kenapa harus ada Chung Chiu-je. Satu legenda mengatakan bahwa festival ini berkaitan erat dengan dua orang yang bernama Chang'e dan Hou. Kita semua tahu Chang'e adalah Dewi Bulan dan Hou ini adalah orang yang dalam mitologi Tiongkok itu yang memanah matahari, sehingga matahari hanya tinggal satu seperti saat ini. Konon pada zaman dahulu matahari itu ada 10. Cuma karena Hou ini merasa kepanasan, akhirnya dipanah satu persatu matahari akhirnya jatuh. Jadi hanya tinggal satu, sehingga kita saat ini tidak merasakan terik yang luar biasa, sekalipun tadi panas sekali, sekalipun cuma satu. Nah, Hou ini punya seorang istri yang bernama Chang'e. Nah, cuma pada suatu hari Hou ini datang ke seorang ahli nujum lah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi juga ada riwayat yang mengatakan datang ke seorang dewi, atau lebih tepatnya lagi seorang dewi datang kepada Hou ini, dan Hou minta kepada dia ramuan supaya bisa panjang umur, ramuan bahkan supaya bisa tidak mati, hidup selamanya. Dan oleh orang pintar ini, oleh dewi ini, kemudian Hou ini diberikan ramuan itu, tapi ada satu syarat, kata si dewi. Kalau Anda minum ini, nanti Anda memang tidak akan mati, tapi Anda akan terbang ke langit menjadi dewa.
wah Hoi nggak pengen menjadi dewa karena dia sayang sekali kepada istrinya yang bernama Chang'e itu. Akhirnya dia bawa pulang ramuan ini, disampaikan kepada Chang'e untuk disimpan saja, karena ini berbahaya kalau nanti ketemu orang jahat. Cuma Bapak Ibu sekalian, pada suatu hari ketika Hoi ini keluar dan Chang'e tinggal sendirian di rumahnya, benar ada orang jahat masuk dan merampas ramuan anti mati, ramuan yang bisa panjang umur ini, dan diminum oleh Chang'e supaya ramuan ini tidak jatuh ke tangan orang jahat. Dan Hoi akhirnya merasa tertekan sekali karena kehilangan istri kesayangannya, dan untuk mengingat istrinya yang sekarang tinggal di rembulan, karena katanya Chang'e terbang ke satu tempat yang paling dekat dengan bumi yaitu rembulan. Dia di belakang rumahnya selalu menyediakan buah-buahan, selalu menyediakan kue-kue untuk diberi makan kepada Chang'e yang ada di bulan sana. Dan inilah konon merupakan salah satu legenda kenapa harus ada Chung Chiu Jie dan kenapa harus makan Yue Ping dan sebagainya. Satu kisah ini mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwa Chung Chiu Jie itu berkaitan erat dengan kasih sayang. Yang kedua, legenda kedua adalah legenda soal Chung Chiu Jie lagi, tapi berkaitan erat dengan sejarah Tiongkok, lebih tepatnya lagi berkaitan erat dengan dinasti Ming. Kaisar pertamanya namanya Chu Yuanzhang. Bapak Ibu sekalian, kita tahu dinasti Ming ini berdiri setelah menumbangkan dinasti sebelumnya, yaitu dinasti Mongol, dinasti Yuan. Kita tahu dalam strata sosial kedinastian Mongol, dinasti Yuan, mereka sangat diskriminatif sekali karena mereka pendatang sebenarnya, tapi orang Mongol ditempatkan sebagai bangsa nomor satu. Sementara di tingkatan bawahnya adalah orang yang disebut sebagai Simulen, orang bermata berwarna dari Asia Tengah, dari India, dari Persia, dari Timur Tengah dan sebagainya. Sementara dalam lapisan paling bawah itu adalah orang Tiongkok sendiri, orang Han. Nah, kemudian Chu Yuanzhang yang tidak tahan dengan kebijakan diskriminatif ini, pada suatu waktu menggunakan Yue Ping, menggunakan kue bulan, di mana di dalamnya dijejalkan suatu surat, suatu ajakan untuk menumbangkan dinasti Yuan yang diskriminatif ini. Sehingga pada saat itu kue bulan juga digunakan untuk menyampaikan pesan untuk melawan rezim yang diskriminatif, atau untuk melawan menumbangkan pemerintahan yang diskriminatif bersama dengan kebijakan-kebijakannya yang tidak bisa menghormati seluruh lapisan masyarakat. Nah, ini kisah ini menurut saya mengajarkan kita melalui perayaan Mooncake Festival ini untuk anti terhadap diskriminasi, untuk bisa menghormati siapapun terlepas dari sara yang ada di belakangnya. Agamanya apa kita tidak urus, keyakinannya apa kita tidak urus, sukunya apa kita tidak urus. Jadi Chung Chiu Jie perayaan ini, satu, mengajak kita untuk lebih menyebarluaskan kasih sayang, dan yang kedua mengajak kita untuk tidak berlaku diskriminatif. Yang ketiga, kisah terakhir, dan ini sebenarnya puisi. Ada satu puisi yang melukiskan mengenai Chung Chiu Jie yang bilang bahwa "一年夜色觉明月，千里人心共赏识", yang artinya kurang lebih bahwa dalam tanggal 15 pada perayaan Mooncake Festival ini adalah di mana bulan sedang bulat-bulatnya dan bulan sedang indah-indahnya, di mana ribuan orang dari berbagai penjuru itu sama-sama menikmatinya. Dari puisi ini menurut saya Chung Chiu Jie atau Mooncake Festival juga mengajarkan kita untuk menyebarluaskan kasih sayang, sama dengan kisah tentang Chang'e dan Hoi tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari kisah ini menurut saya dengan merayakan Chung Chiu Jie ini sebenarnya mengajarkan kita
mengajak kita untuk turut membangun bangsa kita, anti terhadap diskriminasi, untuk membangun bangsa terlepas dari sikat-sikat sara, untuk menyebar seluas-luasnya kasih sayang kepada siapapun tanpa terkecuali. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita mungkin bisa bertanya, bagaimana caranya menyebar luaskan kasih sayang? Sebenarnya padahal kita tidak saling mengenal satu sama lain. Dan ini menurut saya pentingnya suatu bahasa. Pak Rektor Jemaluddin. Bahasa, saya ingin mengutip satu pepatah bahasa Arab yang mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian sudah mendengar dalam video saya, yang mengatakan man arafa lughata qaumin salama min makrihim. Siapa yang paham, yang mengerti bahasa suatu kaum, maka akan terbebas dari tipu daya, maka akan terbebas dari hoax-hoax, maka akan terbebas dari berita-berita palsu. Mungkin di Indonesia ini kenapa masih besar sekali pasar anti terhadap China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara? Mungkin karena kita tidak mengenal satu sama lain, karena kita tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa itu. Itulah kenapa saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Confucius yang menyatakan dalam kitabnya Lunyu. Lunyu ini adalah kitab sucinya Konfusianisme, bisa dikatakan seperti itu. Ada suatu pernyataan Bapak Ibu di sana yang mengatakan Iwen Hui Yo, Iyo Fu Ren. Mungkin mahasiswa atau lause-lause dari Universitas Hasanuddin bisa bantu menerjemahkan ini. Tapi saya ingin menerjemahkan secara bebas bahwa Konfusius mengajak kita untuk bisa bersahabat dengan bermodalkan pengetahuan terhadap bahasa suatu bangsa, dan dengan bermodalkan pengetahuan terhadap kebudayaan suatu bangsa. Dengan saling bersahabat, maka akan timbul rasa kasih sayang. Dan malam ini mungkin kita tidak hanya mengharapkan yang non-Tionghoa untuk lebih banyak lagi belajar bahasa Mandarin, tapi juga yang Tionghoa, terutama yang generasi muda, untuk juga berbondong-bondong belajar bahasa Mandarin. Mungkin saya sering bilang saya sebagai non-Tionghoa tapi Hitachi, Pak Hasan hitam tapi China. Karena Pak Hasan saya di rumah dengan anak saya menggunakan bahasa Mandarin. Saya bisa dengan bangga mengatakan, tapi bukan berarti saya tidak nasionalis, bahasa ibu anak saya adalah bahasa Tionghoa, adalah bahasa Mandarin. Karena apa? Bagi saya yang non-Tionghoa, bahasa Mandarin ini adalah bahasa masa depan yang akan membantu kita untuk bisa mengubah nasib. Bagi kami yang non-Tionghoa. Tapi bagi yang Tionghoa, bahasa Mandarin Zhongwen 是中华民族很重要的其中的一个特征。 Karena bahasa Mandarin adalah salah satu penanda paling penting, atau mungkin kita bisa bilang sangat penting, dari identitas ketionghoaan. Bapak Ibu sekalian bisa mengatakan saya sebagai suku Madura karena saya bisa bahasa Madura. Seorang bisa dikatakan sebagai suku Jawa kalau dia bisa berbahasa Jawa. Seorang bisa dikatakan sebagai suku Bugis kalau dia bisa berbahasa Bugis. Sama halnya seorang bisa dikatakan sebagai suku Tionghoa kalau juga bisa bahasa Mandarin. Makanya tentu kita tidak bisa menyalahkan siapapun, karena kita tidak bisa memutar waktu. 32 tahun bahasa Mandarin dilarang, 32 tahun koran bahasa Mandarin tidak dibolehkan beredar, 32 tahun tidak juga dibolehkan adanya perkumpulan-perkumpulan Tionghoa. Jadi itu yang menyebabkan mungkin tidak sedikit generasi senior yang terutama yang lahir setelah 65 tidak bisa bahasa Mandarin. Tapi
kalau sekarang setelah reformasi sejak 1998 keterbukaan Tiongkok sedang maju pesat, maka menurut saya tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa berbahasa Mandarin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Ada satu pepatah dalam bahasa Mandarin yang bilang liar buang fei liye. Liar buang fei liye ini artinya kurang lebih kalau hanya mendatangi tapi tidak kemudian berbalas didatangi, maka itu nggak sopan. Jadi saya tidak ingin menolong, saya tidak hanya ingin ngomong sendiri di depan, saya justru ingin feedback dari Bapak Ibu sekalian, mungkin berupa diskusi kalau ada waktu, tapi kalau tidak ada waktu mungkin bisa disambung lain waktu. Lain pang sang ho hui you qi, 谢谢大家。谢谢，那么呢？